Ini tradisi yang harus kita jaga. Ini namanya fastabiqul khairat. Itu di masalah-masalah keagamaan. Belum lagi kalau kita ngomong kebangsaan. Bagaimana hari ini orang gampang banget menyalahkan pemerintah tanpa dasar. Dan itu amanat Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada tradisi menggulingkan pemimpin yang sah. Betul? Saya pastikan kalau ada pihak-pihak yang pengen menggulingkan pemerintah yang sah, itu bukan Ahlussunnah, Pak. Ahlussunnah gak ada ceritanya. Terus yang benar bagaimana, Gus? Ayo selawatan ayo. Apa mergo Pak Wali ini serengane dangdut, awake dhewe dangdut digawe selawat yo. Aku bisa. Minta apa? Atau Mbak Anissa Bar mau nyanyi? Iya. Tapi nggak usah goyang-goyang begini teh, bahaya. Nanti Pak Wali jadi ingin. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Ditinggal Rabi? Mangku Purel matamu, Mangku Purel loh. Masa pengajian Mangku Purel? Mangku Purel. Rusak Bang Tegal ki janjan. Malah Mangku Purel. Saya mau ngaransemen lagu Ditinggal Pas Sayang-Sayangi, tapi konteksnya Isra Mi'raj. Solawatnya solawat tibil kulub wadawaiha. Ya, coba. Halo, kalian kan Pak Wali. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Ya kae. Cicit. Sing ngomong mateni sapa? Kok tahu. Mau pas solawatan pakai flash, drone-nya suruh naik nggak naik. Goblok kok panitia ini. Bukan Pak, salah satu kekalahan kita di medsos itu Pak, kita tuh sering kehilangan momentum. Mereka itu pengajian cuma sedikit Pak, tapi medsosnya bagus sehingga kelihatannya banyak. Lah orang yang itu ngajinya banyak jamaahnya, tapi medsosnya ketinggalan. Betul? Ini salah, sekarang berjuang itu pakai ini. Pak Kapolres punya pistol, satu pistol hanya bisa nembak satu kepala. Kamu punya postingan, satu kali postingan bisa nembak jutaan kepala dengan postinganmu. Ini loh sekarang itu. Jadi kenapa harus kita desain yang menarik, ada selawat bagus jamaahnya banyak dikasih drone, malah drone-nya micok. Keprimen ya. Mati maning. Ki ngejak gelut iki. Tukang lampu, ingat ya, ini pengajian bukan dangdutan ya. Tiap hari Sabtu jam 12 siang. Jadi insya Allah mohon izin Pak Ketua Tanfidiyah, acara ini akan kita siarkan di TV nasional. Dan jujur saja, Kiai NU yang bisa seperti itu hanya Gus Miftah. Tapi lucunya, kalau ngundang penyanyi dangdut langsung menggunakan anggaran wali kota, kalau ngundang Gus Miftah pakai PCNU. Sahabatku Pak Wali, hidup itu ada dua, suka dan duka. Kalau suka dia bersyukur, kalau duka dia bersabar. Mungkin bagi Pak Wali Kota, kalau dangdutan dia bersyukur, kalau pengajian dia bersabar. Enak. Kalau di sana temanya adalah merawat jagat, maka sub temanya adalah merawat wali kota.
Apa perbedaan yang sangat signifikan antara uang dan waktu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi mengejar uang. Betul? Orang banyak menangis kita ketika kehilangan uang, tetapi tidak pernah menangis kita ketika kehilangan waktu. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kepada kita, bahkan Allah sekalipun bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat itu? Menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, waktu yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad tidak terlalu panjang. A'maru ummati ma baina sitin was sab'in. Umur atas umatku yang Allah berikan hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sama-sama bersyukur Allah telah memberikan umur kepada Nahdlatul Ulama 100 tahun. Alhamdulillah. Maka saya punya syair. Bapak NU Ibu Mus. Jelek banget limat. Coba tunjukkan NU-mu. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam. Mulih tahlilan padha nggawa rahmat berkat baik. Badokan baik yang dipikir. Rahmat apa berkat? Berkat. Wali kota Tegal jenengi manusia viral, sering masuk TV, sering masuk. Orangnya gagah dan sregep, ngaji kadang-kadang dangdutan karo Gea Ayubi. Kok ya pas temen ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong-ngomong soal Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dan begitu indahnya Allah menempatkan satu ayat tepat di jantung hati surat Al-Baqarah. 286 dibagi dua, berarti tepat berada di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi landasan kenapa Nahdlatul Ulama menjadi gerakan yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah mengendaki kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, moderat, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tidak condong kepada pihak kanan, tidak condong kepada pihak kiri. Kalau lihat Anda tongkat ini, yang dinamakan wasatiyah adalah tepat di tengah-tengahnya. Tongkat ini adalah warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kenapa saya bawa kemana-mana? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Amin. Makanya kalau Pak Wali Kota pengen dapat jariah, yang ngasih saya apa gitu. Kalau ngundang penyanyi dangdut bae disawer. Kiai ora.
Makanya saya kadang-kadang mikir, akankah pengajian malam hari ini hadir sebagai salah satu bentuk pencitraan Pak Wali Kota? Wasatiyah yang tengah-tengah. Dan wasatiyah Nahdlatul Ulama hari ini diuji. Terutama di dalam bidang berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama hadir dengan dua misi. Misi pertama adalah misi keagamaan dan misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama, apa misinya secara substansi? Menjaga, merawat, melaksanakan tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara amanat kebangsaan menjaga, merawat negara kesatuan Indonesia dengan PBNO-nya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945, PBNO. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kondisi kekinian di Arab Saudi. Dengan munculnya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri. Tahun 1744, awal mula dimulainya dinasti As-Saud. Saat itu, mohon maaf Bapak Ibu, dinasti As-Saud ketemu pertama kali dengan Syekh Abdul Wahab, yang kemudian menjadikan gerakan pemikiran Islam yang menurut mereka pembaharuan, yang kita kenal dengan Wahabi. Kalau bahasanya anak muda sekarang, Wahaboy. 1744. Ada konsensus antara dinasti As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Apa konsensusnya? Konsensusnya adalah As-Saud memegang kendali negara, sementara Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Ideologi berbangsa dipegang oleh As-Saud, ideologi beragama dipegang oleh Abdul Wahab. Yang terjadi apa? Sebelum 1744, Arab Saudi sama dengan kita. Akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi setelah 1744, Ahlus Sunnah hilang. Kenapa? Dihancurkan oleh Wahabi. Pesan pertama saya, kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, hati-hati. Ini adalah propaganda dari kaum Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa dari 1926 bahkan sebelum itu Ahlus Sunnah bisa berjalan dengan baik di Indonesia? Karena ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Siapa organisasi itu? Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya, kenapa di Arab Saudi sebelum 1744 akidah Ahlus Sunnah bisa dijalankan di sana? Setelah 1744, Ahlus Sunnah dihancurkan di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang membentengi, yang melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan nggak penting NO-NO-an, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul? Maka nyuwun sewu, jangan ikut-ikutan. Nggak penting Gus NO-NO-an, yang penting kita Ahlus Sunnah. Anda salah. Keberlangsungan Nahdlatul Ulama untuk menjaga misi keagamaan yang diamanatkan oleh Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan, yang diamanatkan oleh Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, dan semuanya. Sehingga tugas kita hari ini adalah merawat keberlangsungannya. Maka saya bilang, tahu-tahu matamu, tahu-tahu. Bakul ki ampuh ya. Enggak pakai sound system bisa bunyi gitu loh. Di mana-mana saya ngaji, saingan mulut saya lato-lato. Di sini tahu-tahu.
Kalau bapak-bapak, tolong Anda di rumah koleksi lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi kalau Anda siapkan lato-lato di rumah, begitu istrimu cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latonya. Edek. Lato-lato sudah dibunyikan, istri masih cerewet, gampang, tatap ke cangkeme. Lato-lato. Pak Wali punya lato-lato? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Wahabi di Arab Saudi terancam musnah. Karena Muhammad bin Salman sebagai Perdana Menteri dan putra mahkota sudah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Dengan mengatakan konsensus itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya para kiai nyuwun sewu. Kalau sekarang kita sholat di Masjidil Haram. Saya terakhir kemarin tanggal 30 November sebelum saya berangkat ke Eropa. Mereka lebih fleksibel di Masjidil Haram. Saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tegal, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang cangkeme nyong rong rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang Masjidil Haram lebih fleksibel. Ramadan tahun kemarin saya 5 hari terakhir di Masjidil Haram. Sekarang untuk membaca Fatihah mereka sudah berani membaca basmalah secara jahar. Ada satu imam yang sir, ada satu imam yang jahar. Sholat raweh umpamanya imamnya membaca Fatihah, bismillahnya sir. Ketika qiyamul lail imamnya membaca bismillahnya jahar. Sudah fleksibel. Artinya apa? Munculnya Muhammad bin Salman itu tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Amin. Pertanyaannya adalah, persoalannya adalah, matinya Wahabi di Arab Saudi, maka mereka akan mencari lahan subur di belahan dunia yang lain. Dan kita semuanya tahu, salah satu lahan subur bagi Wahabi adalah Indonesia. Dan kalau mereka masuk, siapa yang terancam? Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tercatat sebagai organisasi paling banyak anggotanya. Survei LSI tahun 2020. Berapa warga Nahdlatul Ulama di Indonesia? Ini bukan ngomong dunia, cukup di Indonesia. 49,8% dari total muslim yang ada di Indonesia. Muhammadiyah tercatat 4,9%. Kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia? 275 juta. Berapa orang muslim di Indonesia? 85%. Katakanlah 85% dari 275 juta sekitar 250 juta. 49,8% Nahdlatul Ulama. Berarti paling sedikit orang NU di Indonesia ada sekitar 120 juta. Hanya di Indonesia. Makanya saya membayangkan Pak Wali, kalau orang NU itu bisa akur, jangankan milih wali kota, milih presiden jadi. Pak Jokowi itu jadi presiden terpilih hanya 80 juta suara Pak. NU punya 120 juta. Tapi kenapa selama ini orang-orang NU kalau nyalon sering gagal? Karena orang NU nggak bisa akur, nggak bisa rukun, betul? Jangankan kok nyalon presiden, nyalon tingkatan di bawah pun, lurah pun bisa kalah. Apalagi sekarang lurah punya hobi baru, demo di Jakarta. Lurah kemarin berangkat ke Jakarta, Bu, Persatuan Lurah seluruh Indonesia, demo minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal antar sesama warga. Saya bilang, kalau kamu takut warganya konflik,
Bukan masa jabatannya yang diperpanjang, tapi mental warganya yang diperbaiki. Betul? Saya curiga, jangan-jangan Anda minta masa jabatan diperpanjang, itu bukan karena konflik horizontal antar warga, tetapi karena modalnya belum kembali. Enam tahun, 3 periode, sudah 18 tahun. Wali kota 5 tahun, 2 periode. Itu saja sudah happy. Happy, cukup 2 tahun. Wali kota yang paling slow se-Indonesia, Dedi. Makanya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang itu dalam rangka wasatiyah supaya berimbang antara ngaji dengan dangdutan. Wali kotanya di belakang langsung bisik-bisik sama Pak Surya. Kiai ini bajingan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau 120 juta jiwa itu belum ngomong di Taiwan. Tanggal 15 Januari kemarin saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. Dihadiri lebih dari 20.000 orang. Coba Anda lihat di Instagram saya. Saya datang dikawal ratusan banser di Taiwan. 5 orang menyatakan masuk Islam. Saya mohon maaf Pak Kiai. Januari itu saya mengislamkan orang 12 orang. Bulan ini saya udah 4 orang. Jadi kalau di total berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan orang. Lucunya apa? Kemarin ada survei untuk kalangan teman-teman Kristiani. Siapa kiai Indonesia yang paling disegani oleh orang-orang Kristen? Di situ ada nama Gus Dur, ada nama Kiai Haji Muzadi, ada nama Kiai Profesor Dr. Agil Sirot, kemudian ada nama-nama seperti Zainuddin MZ, kemudian ada nama Profesor Dr. Quraish Shihab, dan ternyata yang nomor 8 Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Karena saya mengamalkan Islam itu NU itu tasamuh, toleran. Saya banyak mengislamkan orang, tapi saya nggak pernah ngajak orang yang senang dengan Islam saya. Desember saya pengajian di Paris, pulang ada cewek Paris cantik, minta masuk Islam. Untung video callnya ke saya. Coba kalau ke Pak Wali Kota, ya. Cantik Pak Wali, cantik. Kata Pak Wali, bisa nggak linknya dikirim? Nanti langsung saya kirim kebaya merah. Saya ngaji di Taiwan di kota Changhua. Di Changhua itu Pak, ada 290 buruh migran Indonesia. Mayoritas Islam dan rata-rata Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya pengajian di sana ya seperti ini, rame. Saya di panggung 30 menit, 5 orang naik panggung. 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dia mengatakan apa? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Ketika saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Dan ini banyak kasus di tempat-tempat lain. Ada satu cewek dari Islandia, namanya Audur Linda. Ada satu keluarga dari Belanda. Ada satu keluarga dari Canberra, Australia. Kepala keluarganya namanya Antonio Sukodori. Datang jauh ke Jogja. Dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya dia, hey Mr. Antonio Sukodori, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Bagi mantuk-mantuk paham boh. Kayaknya yes. Yang saya kemarin bingung itu yang di Taiwan. 4 orang ini asli Taiwan. Dia ngomong Taiwan sama saya, kan saya nggak paham. Bahasa Taiwan tuh tahu saya cuma satu. Cike-cike. Ini bahasa yang disukai Pak Wali Kota. Cike-cike. Jadi dulu Pak Wali tahun 2017 saya dapat bahasa cike-cike pertama kali. Saya pengajian di kota Kaohsiung, kemudian pindah ke kota Tainan. Kebetulan Taiwan itu rata-rata kotanya depannya Tai. Negaranya namanya Taiwan, ibu kotanya namanya Taipei. Ada kota kecil namanya Tainan, kota industri namanya Taichung, lama-lama Taimu. Gitu loh. Jadi saya selesai pengajian Pak Wali, saya masuk ke hotel.
Ada bapak-bapak datang. Dia bilang dengan bangganya, "Oi, cike-cike." Saya nggak paham, saya diam. Bapaknya teriak lagi, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Tanpa tahu apa artinya. Begitu masuk kamar, kamar saya didodok. "Oi, cike-cike, cike-cike." Saya mikir, kok cangkeme cak-cik bae ngapa ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya telepon panitia pengajian, anak Tulungagung. "Mas, ada orang ketemu saya. Kenapa ngejar saya ke kamar?" Lah emangnya ngomong apa? Dia ngomong cike-cike. Saya masuk kamar, didodok kamar saya cike-cike. Saya mau tanya, cike-cike itu artinya apa? "Oh alah bapak, cike-cike itu abah ditawani kelon." Saya nggak tahu artinya. Saya jawab, "Yes." Coba kalau saya tahu artinya, oke. Kalau bahasanya Pak Wali Kota itu lagu Thailand. Wi, kayak gitu. Makanya nanti malam ibu-ibu muslimat pulang ketemu suaminya, katakan yang lembut di telinga suami, "Papa, jige-jige." Lumayan. Malah bojone mulai malah sing wadon turu. Akhirnya sing lanang nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku ratau dibagai, terus aku budal patroli. Terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Sapa sing gugah? Dedi. Gambarnya gede temen ya. Pak Wali, ternyata di atas panggung juga ada janda. Artis dangdut, Anissa Bahar. Ya ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Terbukti kan Gus Miftah kayaknya artis. Dan jamaah saya yang paling baru artis ternyata idolanya Pak Wali Kota. Siapa? Lucinta Luna. Yuk kita selawatan dulu aja yuk. Ayo kerja. Orang mangan ya cangkemnya. Kerja. Sorry ya Mas Hadroh. Ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ayo selawatan dulu. Minta lagu apa Bapak Ibu? Apa? Joko Tingkir. Oke. Tapi syairnya diganti syair kebangsaan ya, sesuai dengan misi Nahdlatul Ulama. Kok ini vokalisnya rupanya nggak meyakinkan. Yang tengah kisah apa ya? Ya ayo nyanyi Joko Tingkir. Ini lagu yang sempat kontroversi sampai Pak Jokowi minta lagu ini di Istana Negara nggak dinyanyikan. Ya coba kalau yang nyanyi Joko Tingkir Kiai sama Pak Wali disawer apa enggak ya? Jadi sejarahnya Pak Wali Kota, kalau pengen tahu lagu ini, yang nulis liriknya ini anak Metro Lampung, kebetulan juga kader NU. Yang menyanyikan jamaah saya dari Blitar, Cak Percil. Menjadi viral. Kenapa? Karena dikira lagu ini menghina Joko Tingkir. Kalau saya malah enggak. Saya malah bersyukur dengan munculnya lagu ini. Gara-gara ada lagu ini, orang jadi tahu Joko Tingkir itu siapa. Murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Lah ini menjadi kontroversi, tapi itu menghina Joko Tingkir Gus. Apa bukti penghinaannya? Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya apa Joko Tingkir minum dawet? Zaman Joko Tingkir tuh adanya cuma 3, degan, kopi, sama dawet. Jadi kalau Joko Tingkir minum dawet ya boleh, yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, salah. Zaman Joko Tingkir tidak ada boba. Kalau minum dawet kamu salah-salahin, kamu akan didemo sama penjual dawet seluruh Indonesia. Kemarin Pak Wali Kota, saya ada ngaji di Purworejo, pindah ke Kebumen, melewati jembatan. Di situ banyak penjual dawet ireng.
Di atas jembatan namanya jembatan butuh. Jadi dawet ireng jembatan butuh. Malah disingkat. Dawet ireng jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Yaitu singkatannya. Dawet ireng jembatan butuh. Sama kayak semalam saya pengajian di Kendal. Ada desa namanya Surakonto Lor. Lah piye lah kuwi? Lah mau medasku to kuwi aku. Beneran Surakonto Lor. Ya Allah, ya Allah. Hampir sama di Gunung Kidul. Di situ ada tempat namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Ngaji. Ini vokalis iki. Kok vokalis ini mburi ya? Neng kene kan ngancani inyong. Ke goblok temen ya Ren. Ya, mudah-mudahan besok kamu menikah ya dengan Mbak Anissa Bahar. Iya. Lumayan janda. Kalau kamu nikah dengan janda nggak ada malam pertama bro, adanya malam terusan. Karena kata Pak Wali Kota, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa-apa? Oh ya itu. Canda. Shallu ala Nabi Muhammad. Bawa HP enggak? Bisa enggak flashnya dihidupkan? Yuk kita buat Kendal bersinar malam hari ini dalam rangka satu abad Nahdlatul Ulama. Apa? Tegal. Yo maklum kopi ini adem ya. Ayo Tegal yuk dihidupkan kota Tegal. Semua HP-nya dihidupkan. Kita tunjukkan kepada Pak Wali Kota pengajian lebih menarik daripada dangdutan. Setuju? Semuanya HP-nya diangkat. Oi, ayo semuanya di belakang. Yang ngangkat HP temannya Gus Miftah, yang enggak ngangkat HP kancane Samsudin. Tenang. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Wali? Sana Pak Wali. Sana arah mana sana? Selatan. Semua HP nanti digoyang ke arah selatan dulu, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah. Panitia yang tadi bawa drone, tolong drone-nya naik. Drone-nya naik. Sekali lagi panitia yang bawa drone, drone-nya naik. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabiladi rasulillah wa
Tujuan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ikan bawal di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari kota Tegal untuk Indonesia, dari kota Tegal untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kota Tegal ngundang Gus Miftah, wali kota Dedi lumayan gagah. Ono gajah mangan roti, najan gagah senengi Gea Ayubi. Najan gagah seneng Gea Ayubi. Apa? Oh, muslimat. Muslimat minta syair. Oke. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem, Fatayat parfum muslimat balsem. Masaknya temen ya. Minta lagi ya untuk Gus Miftah kalau gitu. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo di, akeh rondo pengin dirabi, diajari ngaji. Kamu jangan begitu. Nanti kalau aku mau gimana? Oh, ini banyak yang jomblo-jomblo. Kamu jomblo? Yaudah, ini syair untuk yang jomblo-jomblo. Bukan jomblo permanen, kayak jomblo nawa itu. Niatnya rabi, tapi nggak rabi-rabi. Begitu lihat Mbak Anissa Bar, langsung dia bilang, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku.
Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Akhirnya apa? Kasihan deh lu. Wali kotane Ci ahe kowe meneng wae lho. Sing satset Mas. Apa bedanya Mas Hadroh sama Pak Wali Kota? Perbedaannya adalah di dana kenakalannya. Nah, gitu. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Sing disayang matane pijek. Micak matamu. Insya Allah setelah malam hari ini, insya Allah nama Pak Wali Kota bersih kembali. Amin. Berarti atas bersihnya nama Pak Wali Kota ada utang jasa dari Gus Miftah. Cuci. Yo kalau di sini ya apik inyong berlian ya. Pak Wali ya paling batu nisan. Oh, yang ibu-ibu yang glowing minta ya. Oke, satu lagi untuk ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Raine growing Tungkae meletek. Allah. Ngaji wong eno kayak gini ya. Alhamdulillah. Saya kemarin lagi diajar isu Pak Kiai Tanfid. Saya guyon kan saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Karena akrabnya saya dengan teman-teman Muhammadiyah itu guyon. Gara-gara hukum rokok. Lah ini videonya dipotong, nyerang saya. Gus Miftah ngawur mengatakan orang NU masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang Muhammadiyah. Padahal guyon, arane kayak gini. NU merokok hukumnya makruh, Muhammadiyah haram. Lah saya bilang, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Tapi membunuh Muhammadiyah. Saya kan dekat dengan teman-teman Muhammadiyah. Guyon-guyon biasa. Lah, kenapa orang NU masuk surga duluan dibandingkan Muhammadiyah? Karena orang NU imannya lebih kuat. Buktinya apa? Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. NU nggak percaya. Kiai NU percaya yang membunuh itu bukan rokok tapi malaikat Israel. Laguyan kayak kiai diserang, Miftah ngawur cangkeme. Lah, ya apa-apa. Padahal saya dulu punya syair. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah. Kabeh aku raja pada congkrah, Indonesia makmur rakyate bunga. Indonesia makmur rakyate bunga. Bedanya NU Muhammadiyah kan tipis. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendok. Mbak Anissa Bahar suka yang panjang apa yang pendek? Ya kan itu Pak Kapolres. Bedanya NU Muhammadiyah panjang sama pendek. Kalau NU panjang, Muhammadiyah pendek. NU panjang, sholat subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait, pakai pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Muhammadiyah pendek, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Tapi subhanallah, atas kepemimpinan wali kota Dedi, kota Tegal nggak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Wah. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di kota Tegal sudah jarang yang sholat subuh. Jadi nggak bertengkar ya Gus? Ya ora.
Jadi kalau ngomong sekarang tuh repot Pak Ki. Apa-apa dipotong, rame maning. Ya larang ngono ya rame Miftah. Biasa baik. Manusia viral yang sering dibully siapa? Miftah. Ceramah di klub malam dibully. Ceramah kalau telembok dibully. Ceramah sama Deddy Corbuzier dibully. Ceramah di gereja dibully. Soal wayang dibully. Gak usah ditanggapi. Santai-santai saja. Saya ratusan komentar yang masuk, bahkan ribuan, saya nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Yang saya baca adalah gelas ini. Kenapa gelas es buah digunakan untuk kopi? Kan panitianya goblok sekali. Ini kalau dilaporkan Pak Kapolres, akan dikenai pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Oh, gelas es buah tinggal kopi, goblok temen ya. Ya Allah, langka bener ya. Ya keprimen lagi ya ini londe ya kayak gini ya. Cilik-kecilik. Nah mungkin begini, supaya jamaah kita nggak gagal paham Pak Kiai. Saya matur sama jamaah. Sebenarnya Wahabi itu apa Thomas? Jangan sampai kita teriak-teriak Wahaboy, tapi kita nggak tahu Wahabi itu apa. Kenapa? Saya tuh gini, prinsip saya, yang saya musuhi Wahabi itu bukan orangnya, tapi pemikirannya, gerakannya. Contoh, yang saya musuhi pikirannya bukan orangnya. Sebelum Ramadan tahun kemarin, Gus Miftah viral, trending Twitter. Bahkan di Wikipedia dirubah, Miftah orang gila dari Sleman. Kelompok Wahabi. Saya dianggap agak gila. Saya bilang, alhamdulillah saya agak gila. Daripada agak waras. Kalau agak gila berarti waras. Kalau agak waras berarti gila. Kalau wali kota yang suka dangdutan agak waras apa agak gila? Gus, saya gak waras kalau gak dangdutan Gus. Ternyata Pak Wali Kota ini sekarang jobnya double. Satu wali kota, dua asisten kiai. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya musuhi pikirannya. Saya berantem keras waktu itu dengan Ustadz Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah. Karena beliau mengharamkan wayang, saya menolak keras pendapat itu. Dan nyuwun sewu, nama saya dibantai habis-habisan. Haji, atas izin Allah, tenda saya wukuf di Arafah, itu jejer dengan tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Orang mikir Pak, ini mesti Miftah berantem sama Ustadz Khalid Basalamah. Begitu beliau keluar dari tenda, saya langsung samperin. Saya datang, saya panggil dia, Ustadz Khalid, oh Gus Miftah, kita pelukan. Orang kaget, dikira mau berantem kok malah peluk-pelukan. Saya bilang, yang saya musuhi itu pikirannya. Sama halnya lah kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan Muhammadiyah soal kunut. Sejak kapan kunut itu menjadi identitas? Yang kunut itu NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Itu kan pendapat Imam Madhab. Imam Syafi'i Maliki kunut, Imam Hambali Hanafi tidak kunut. Sama halnya kemudian identitas tahiyat. Kenapa kita berbeda? Karena kita mengikuti paham yang berbeda, kan gitu saja. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam Hanafi, cuman sekali tok asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Sekali tok enggak berdiri lagi. Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, towing. Kalau Imam Malik kan beda lagi. Dari awal sampai akhir tangannya bergerak enggak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Gus Miftah bagaimana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Umpamanya Anda, saya pengen pakai Hanafi, begini-begini, ya karepmu. Saya pengen pakai Hambali, begini-begini, karepmu. Mau pakai Maliki, ya karepmu. Mau begini, boleh begini-begini, boleh begini-begini, boleh begini-begini, boleh. Ya nggak boleh, begini-begini. Kita lihat apa ya kayak gini. Yang nggak boleh jari tengah ya Gus. Iya.
Jari tengah nggak boleh, Gus. Masa malah begini ya nggak boleh. Atau nggak boleh takhir berdasarkan nomor wali kota masing-masing. Besok coblosan wali kota. Dedi nomor 3, asyhadu alla ilaha illallah. Lah ini nggak boleh. Jadi gini. Jadi mohon maaf kayak Pak Kapolres yang mungkin belum dengar Wahabi itu sebenarnya apa. Ini kan saya di Jakarta itu kemarin tanggal 11 Oktober saya ceramah di hadapan Presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022 tentang bagaimana investor bisa masuk di Indonesia dan bagaimana kita menghadapi resesi global. Saya hanya dikasih waktu 7 menit untuk berbicara di hadapan Presiden. Tapi luar biasa Mas, ngaji 7 menit amplopnya 150 juta. Lah ning kota Tegal. Anggarannya enteng, nyawer Kiai Ayubi. Wahabi digunakan oleh orang luar. Gerakan tersebut penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf. Istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya. 1. Mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Unitarian. Apa itu? Istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan. Jadi ngomongnya tauhid, 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 tauhid. Mereka membenci dengan situs-situs Islam. Makanya dulu ingat Komite Hijaz ketika datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena makamnya Kanjeng Nabi akan dihancurkan. Coba Anda lihat. Rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Situs-situs sejarah Islam dihancurkan. Dan nuwun sewu Pak Kiai, kan dulu ada tempat yang Kanjeng Nabi tidak mau nengok ya, namanya Ula ya. Kemarin saya ketemu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan lobby soal hubungan dagang antara Indonesia dan Arab Saudi. Nyuwun sewu Pak Kiai. Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diajak meetingnya di mana? Di Ula Pak Kiai. Sekarang begitu masuk di situ dibuat restoran, dibuat hotel besar, begitu masuk musiknya musik DJ. Jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk. Jadi mereka nakalnya telat. Saya sudah bosan, mereka baru mau. Loh, kan saya aktivis itu Pak. Dulu DJ Katy Butterfly dari Thailand yang masuk Islam melalui saya. Kalau nge-DJ, wow. Cuman pakai kotang sama BH tok, sama sempak tok. Untung Pak Wali Kota Dedi nggak ikut. Kalau ikut bahaya. Tempat yang dulu Kanjeng Nabi nggak mau nengok sedikit pun, bahkan melarang pasukannya, sahabatnya. Sekarang dijadikan tempat mewah Pak, namanya Ula. Jadi mohon maaf, situs-situs Islam di sana malah dihancurkan. Makanya jangan kaget, sekarang Anda lihat, haji tahun ini, kemarin itu, saya sama istri saya makan di rumah makan Mat'amusin, jarak sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Begitu kagetnya saya, ada perempuan dari Arab, makan di restoran itu tidak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak kok nggak pakai jilbab? Negara kami mencabut peraturan wanita menggunakan jilbab. Saya sudah ngelus dada, dadanya istri saya, ya Allah. Kemarin saya umroh tanggal 30 November, tepat di depan Masjidil Haram, saya dari Grand Zamzam mau pindah balik ke hotel saya Darut Tauhid, ada cewek rambutnya panjang pakai celana jin, nggak pakai jilbab, dan askar nggak ada yang negur. Kemarin baru viral di TikTok, ada cewek di depan Masjid Nabawi nggak pakai jilbab. Ada yang lihat di TikTok. Maka saya bilang, Indonesia itu kurang apa? Orang Arab ceweknya sekarang fashionnya berkiblat ke Amerika. Orang Amerika belajar pakai kemben ke Indonesia. Indonesia belajar nutup rai dari orang Arab. Yang orang Arab sudah menanggalkan rainya. Tutup rainya. Ini kan kebalik-balik. Kita berkiblatnya ke Arab. Arab kiblatnya ke Amerika. Amerika ke kita soal fashion. Makanya dari dulu saya pede. Saya jubah punya banyak, tapi kemana-mana saya pakai celana seperti ini. Yang saya pakai namanya apa Bu? Ngomong kulot tak ajar, kulot.
malah rok matane. Ki arane tok rung katok sarung. Ini kemarin sudah mau ditawar sama orang, mau dibeli. Saya itu apa-apa laku Pak, Blangkon 900 juta. Muktamar NU di Lampung, saya nyumbang 900 juta hanya dengan satu Blangkon. Mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya dapat 4 penghargaan Kiai. 1 lelang Blangkon paling mahal sedunia. Blangkonnya saja 900 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Dapat penghargaan lagi sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun. Penghargaan ketiga, selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 350 truk, dari truk sampai mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Kemarin yang terakhir, saya itu kuliah lagi ya. Kemarin saya kuliah lagi. Gara-gara saya malu Pak Wali, ini pengalaman ya. Saya nggak mau anak-anak itu mencontoh dulu kegagalan saya kuliah. Saya pengajian di daerah Malang Pak, ada anak kecil naik panggung, santri. Begitu naik panggung saya tanya, cita-cita kamu pengen jadi apa nak? Pengen jadi kiai. Idola kamu siapa? Gus Miftah. Dia saya tanya, kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Kan jadi Gus Miftah itu enak, nggak selesai kuliah saja jadi kiai top. Matek saya Pak. Bilang begitu Pak. Saya dulu kuliah di IAIN itu tinggal skripsi tok, nggak saya lanjutkan. Karena saya punya perbedaan pendapat dengan dekannya. Kebetulan saya aktivis NU, dekannya kawan saya Muhammadiyah. Ada perbedaan pendapat, saya bilang, sudah saya nggak akan selesaikan kuliah saya di IAIN. Gara-gara kalimat anak kecil ini, ya Allah, saya merasa punya beban moral. Akhirnya 2 tahun yang lalu ternyata nilai dari IAIN bisa ditransfer ke kampus yang baru. 2 tahun yang lalu saya kuliah lagi. Kemarin saya ujian skripsi, ternyata memecahkan rekor muri. Sebagai apa? Ujian skripsi dengan audien paling banyak, hampir 2000 orang. Padahal kalau ujian skripsi biasanya hanya dengan penguji. Gus Miftah ditonton ribuan orang. Ini saya ngambil S2 Kiai. Di Unisula sama di UNES Semarang. Padahal banyak orang yang nawari saya kampus-kampus gelar doktor honoris causa. Saya nggak mau. Saya pengen memberikan contoh, uswah kepada adik-adikku. Nggak ada kata terlambat. Nah, tetap kuliah, tetap belajar. Long life education. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Saya bercita-cita Pak Surya, Pak Tanfit. Saya pengen kuliah sampai doktor. Tak selesaikan 5 tahun ini. Sekarang juga ada undang-undang terbaru Pak Kapolres. S1 bisa langsung S3, jurusan tertentu. Jadi besok kalau Pak Wali Kota ngundang saya lagi, 5 tahun lagi, pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Ceramah akan disampaikan di hadapan Wali Kota penggemar dangdut. Nah, kembali ke Wahabi tadi itu. Situs-situs Islam dihancurkan. Bahkan mereka ngarang-ngarang. Membuat definisi. Masjid bid'ah, masjid sunnah. Saya di tag di akun Instagram. Perbedaan masjid sunnah dan masjid bid'ah. Ciri-ciri masjid sunnah. Di dalamnya banyak kaligrafi. Masjid bid'ah, masjid ahlus sunnah, masjid sunnah nggak ada kaligrafi. Saya batin. Orang ini pernah umroh apa enggak ya? Pernah masuk Masjid Nabawi apa enggak? Masjid Nabawi itu full kaligrafi. Dia mengatakan apa? Masjid yang banyak kaligrafinya itu masjid bid'ah. Ya matamu kiye. Dari mana? Ada lagi definisinya. Masjid bid'ah ada beduk. Masjid sunnah anti beduk. Yang luar biasa peringatan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Di Sidoarjo katanya beduknya hilang 5. Kalau toh hilang saya bersyukur, pasti dipasang di masjid. Kan nggak mungkin rumah dipasangi beduk, goblok aku. Ternyata diklarifikasi, bukan hilang, diamankan sama panitia. Muncul lagi gerakan-gerakan seperti itu di Indonesia, terutama di kalangan para artis. Maka saya bilang sama teman-temannya Mbak Anissa Bahar, yuk kita bikin pengajian di kalangan para artis yuk, yang slow-slow saja. Nggak usah yang keras-keras. Artis baru belajar ngaji, tahu-tahu berfatwa. Surat Fatihah dikirim kepada yang mati, tidak ada dalilnya, tidak akan pernah sampai kepada yang mati.
Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, botak dengerin. Kamu nggak usah jadi ustadz, tetap sebagai podcaster saja. Kita itu repot Pak, baru masuk Islam, tahu-tahu madeg jadi ustadz. Makanya dulu Gus Dur pernah bilang akan ada satu saat di mana orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu dipanggil kiai. Ini kan ngeri Pak. Dan kebiasaan orang di Indonesia itu nggak bisa move on. Orang Islam pindah ke Kristen, menjelek-jelekan Islam. Contoh pendeta Saifuddin. Orang Kristen masuk ke Islam, menjelek-jelekan Kristen. Contoh Yahya Waloni, nggak bisa move on. Celakanya apa? Pintu terbuka lebar bagi mereka yang pengen jadi ustadz. Nggak pernah punya kemampuan apapun, tahu-tahu jadi ustadz. Padahal apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu mulianya Kanjeng Nabi menghormati orang alim. Sekarang kok semua gampang jadi ustadz. Saya bilang sama Dedi, udah kamu jadi podcaster saja, nggak usah jadi ustadz, ngapain? Tahu-tahu jadi ustadz, dikritik. Deddy Corbuzier masuk Islam 4 tahun, sholatnya belum bener. Dedi curhat sama saya, bro gua dibully. Kenapa? Katanya sholat gua kurang bener. Nggak masalah bro, kamu baru 4 tahun masuk Islam. Abu Bakar tuh masuk Islam 14 tahun baru sholat. Santai saja. Oi. Makanya kemarin Pak Kiai, metodologi saya skripsi apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah itu artinya apa? Fun learning. Pendidikan yang asik dan menyenangkan. Karena sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, ketika ditanya alasannya apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Jelas orangnya tampan. Dan perut saya jelas six pack. Bandingkan dengan Pak Wali Kota. Ya Allah, watangnya kayak gentong. Padahal di Jogja ada penelitian. Laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Itu di Jogja. Mbak-mbak ada yang teriak, sepil. Ayo buka. Nah, disinilah kemudian seperingatan 1 abad Nahdlatul Ulama untuk kembali mengingatkan kita tentang visi misi Nahdlatul Ulama. Dalil yang sering kita pakai, al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Itu mengisyaratkan kepada kita untuk menjaga tradisi-tradisi ahlus sunnah yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para muassis kita. Sehingga apa? Jangan sampai kita kecolongan. Ngaku orang NU tapi nggak tahu apa dalil, apa dasar Anda mengikuti amalan-amalan NU. Kayak kemarin Bapak, saya dikritik soal apa dasar haul. Ini kan mereka selalu cari-cari salah. Apa dasar haul? Saya diskusi. Kemudian saya bukakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan apa? Dzikra yaumil wafati libadil auliya wal ulama mimma la yanhahu syari'atul ghurra haitsu annaha tastamilu ghaliyan ala salasati umurin. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Memperingati hari wafatnya para ulama dan para aulia tidak dilarang agama. Kenapa? Karena ini tiada lain. Karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal. Yang pertama apa? Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib wa kilahuma khairu manhiyin anhu. Kowe ngapa meneh? Tak pikir meneh aku kaget aku. Kan aku terkejut. Kiai dikasih kopi gelasnya es buah, wali kota dikasih susu. Kalau ini kopi susu, kopinya diminum, susunya dilirik. Iya. Kok ngeliriknya Mbak Anissa Bahar sih? Expired keprimen. Expired.
Itu bukan expired Pak Wali, susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Karena Pak Wali Kota ini punya prinsip, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kalian tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1, su. Yang pertama, minha. Di dalamnya ada apa? Ziaratul kubur. Ziarah kubur. Makanya dulu coba ingat kasus-kasus Wahabi di Klaten Pak. Makam dipukuli, batu nisannya. Gara-gara makamnya sering digunakan untuk ziarah kubur. Padahal ini sunnah. Makanya saya pesan sama ibu-ibu muslimat, Bu, namanya jangan diganti Bu, tetap ziarah kubur. Malah kamu ganti wisata religi. Apaan? Sowan Mbah Hasim kok wisata? Ora pantes. Ziarah kubur. Jangan mengganti istilah-istilah mbah-mbah kita. Contoh, Pak Kiai Tanfid. Mbah-mbah kita itu dulu meninggalkan ngaji di masjid sore itu namanya madrasah diniyah. Sekarang di mana-mana diganti TPA, TPQ. Itu bukan istilah muasses kita. Istilah muasses kita apa? Madrasah diniyah. Loh, bukan berarti TPA jelek. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda katakanlah Muhammadiyah pakai TPA, kita pakai madrasah diniyah. Ini namanya fastabiqul khairat. Dulu kita ngaji pakai turutan, metode ngajinya Al-Baghdadiyah. Sekarang aku orang NU tapi pakai Iqra. Padahal Iqra itu punya Kiai Haji As'ad Humam, tokoh Muhammadiyah Kota Gede. Bukan kok Iqra jelek, bagus. Tapi Anda tidak menghargai Muhafadzah Al-Qadimi Soleh, turutan yang tinggalan mbah-mbah kita. Betul Bu? Saya ini produk turutan. Bapak saya kalau ngaji habis maghrib, kuping saya dipegang. Alif, ba, sampai salah jewer, ngek. Pitch controlnya diatur. Makharijul huruf, diatur. Bisa baru dieja. Metodenya Al-Baghdadiyah. Alif fathah, A. Alif kasroh, I. Alif doma, U. A, I, U. Tak fathah, Ta. Hak doma, Hu. Kaf doma, Ku. Tahuku. Ini kenapa gak kita ganduli Pak? Ini mbah-mbah kita loh. Betul Bu? Dulu ngajinya pakai apa? PLN, Petromak apa sentir? Nah kini arana sentir apa Pak Wali? Ceplek. Dulu saya tidur di masjid, lampunya pakai ceplek. Begitu bangun, irungnya ireng kabeh kayak dia. Ngaji. Begitu ngaji lampunya ceplek entek. Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Tolong surat dikasih bapakmu. Pakai bahasa turutan. Ba, fatkah, ba. Ya, fatkah, ya. Ro, fatkah, ro. Bayar, ro. Musim paceklik, bapak keren duit duit. Nulis surat ke Kiai. Tolong dikasih Pak Kiai. Suratnya dibaca Kiai isinya apa? Sod, fatkah, so. Ba fatka ba, ro fatka ro, sobaro. Akhirnya kiainya marah, kiainya mantan preman, rambutnya gondrong. Surat kasih bapakmu, dibuka bapaknya suratnya isinya apa? Mem fatkah ma, tak fatkah ta, mem domamu. Ini tradisi yang harus kita jaga. Ini namanya fastabiqul khairat. Itu di masalah-masalah keagamaan. Belum lagi kalau kita ngomong kebangsaan. Bagaimana hari ini orang gampang banget menyalahkan pemerintah tanpa dasar. Dan itu amanat Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada tradisi menggulingkan pemimpin yang sah. Betul? Saya pastikan kalau ada pihak-pihak yang pengen menggulingkan pemerintah yang sah, itu bukan Ahlussunnah Pak. Ahlussunnah gak ada ceritanya. Terus yang benar bagaimana Gus? Ayo selawatan ayo. Apa mergo Pak Wali ini seringane dangdut, awake dhewe dangdut digawe selawat yo.
Aku bisa. Minta apa? Atau Mbak Anissa Bahar mau nyanyi? Iya. Tapi nggak usah goyang-goyang begini teh, bahaya. Nanti Pak Wali jadi ingin. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Ditinggal Rabi? Mangkupurel matamu, Mangkupurel. Masa pengajian Mangkupurel. Mangkupurel. Rusak wong Tegal iki janjan. Malah Mangkupurel. Saya mau ngaransemen lagu Ditinggal Pas Sayang-Sayangi, tapi konteksnya Isra Mi'raj. Solawatnya solawat tibil kulub wadawaiha. Ya, coba. Halo, kalian kan Pak Wali. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Ya kae. Cuit. Sing ngomong mateni sapa? Kok tahu. Mau pas selawatan pakai flash, dronnya suruh naik nggak naik. Goblok kok panitia nih. Bukan Pak, salah satu kekalahan kita di medsos itu Pak, kita tuh sering kehilangan momentum. Mereka itu pengajian cuma sedikit Pak, tapi medsosnya bagus, sehingga kelihatannya banyak. Lah orang yang itu ngajinya banyak jamaahnya, tapi medsosnya ketinggalan. Betul? Ini salah, sekarang berjuang itu pakai ini. Pak Kapolres punya pistol, satu pistol hanya bisa nembak satu kepala. Kamu punya postingan, satu kali postingan bisa nembak jutaan kepala dengan postinganmu. Ini loh sekarang itu. Jadi kenapa harus kita desain yang menarik? Ada selawat bagus, jamaahnya banyak, dikasih drone, malah drone-nya micok. Keprimen ya. Mati maning. Ki ngejak gelut iki. Tukang lampu, ingat ya, ini pengajian bukan dangdutan ya. Ya Allah. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wadiyaiha hoa. Iso dangdutan orang kalah sama gaya Ayubi. Bedanya kan mau siji. Pak Wali lebih tertarik dengan bokongnya gaya Ayubi daripada dengan aku. Ayo Cacadro siap-siap ya. Lanjut. Coba semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sekarang gak usah pakai lampu, tapi tangannya saja diangkat. Yang cinta Kanjeng Nabi tangannya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadro siap-siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiha. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa
Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Ho ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sibaiha wa nuril absari wa nuril absari. Coba musiknya berhenti, jamaah sing bener. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Cek kelingan lagu asline kuwi apa? Ibu bocah-bocah Yogya sing gawe. Tanpa welas kowe lunga biyen kae, rana mesakne aku sithik wae. Ngapoti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Nangis, nangis. Kowe lunga pas aku sayang, tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu Kia Ayobi. Jadi wali kotanya Kia ini bajingan. Allah. Sampai jam berapa ya pengajian ya? Subuh. Lanjut. Sudah. Hah? Ora urun cerewet. Apa misi Nahdlatul Ulama di wilayah kebangsaan? Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sebenarnya nggak mau nyindir ya, tapi di mana-mana ini ditanya sama saya, Gus, pendapatnya Pak Jokowi dibilang seperti Fir'aun bagaimana? Sudahlah, satu, beliaunya ini yang ngomong ngendikan ini guru saya. Tapi secara pribadi dan personal saya nggak setuju. Seorang presiden yang beragama Islam, yang baik menurut saya, mungkin menurut orang lain tidak baik. Dinisbatkan seperti Fir'aun. Delalah Pak Kiai. Tanggal 11 Oktober pas saya ngaji di hadapan presiden terakhir itu, saya berbicara tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Harun dan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun. Jadi ceritanya adalah ada ulama yang mulutnya keras. Makanya kalau Pak Kapolres ada ulama yang cangkeme atos, itu dari dulu ada Pak. Memberikan nasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan mengatakan apa? Ini nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati Anda. Ini ulamanya gaya banget ini. Famusaddidun alaika. Nasihat saya agak keras untuk Anda. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Jawaban Harun Ar-Rasyid apa? Ketika ada orang ngomong seperti ini. Dia mengatakan apa? Hei, tak kandani. Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa yang lebih hebat dibandingkan Anda? Harun dan Musa. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan saya Mas,
Kalau hari ini kita ngomong sama pemimpin kasar, pertanyaan saya, apa Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Tentunya ini diksi yang salah. Fir'aun menisbatkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Kenapa? Karena hidupnya Fir'aun itu semuanya serba enak. Tangannya nggak pernah kotor, bersih terus. Kamu anak-anak adroh, masalah le. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Oi, santai saja. Tangan kotor penghasilannya bersih daripada tangan bersih penghasilannya kotor. Gimana Pak Wali? Wali kotanya sugih bisa oke ya. Jadi ya pengajian mulai kayak IBCC ya rakelong. Tapi kan dia kalau sama cowok pelit. Maka mohon maaf, Nahdlatul Ulama secara konsisten mengawal keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun mohon maaf, kita berjuang kadang-kadang nggak dihargai. Maka di ulang tahun NU yang kesekian tahun yang lalu, Pak, saya bilang NU itu lama-lama dianggap seperti ayam. Tahu ayam? Telur sendiri, diangkremi sendiri, netes sendiri. Jadi telur lagi. Begitu jadi telur, digoreng. Yang dapat nama orang lain. Telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Yang berjuang NU, yang bekerja NU, tapi yang dihargai orang lain. Tapi nggak ada masalah. Maka saya bilang, Mas, kamu-kamu yang merasa hidupnya sengsara, yang hidupnya jelek, nasibnya macem-macem. Nasib kamu nggak kalah sengsara dibandingkan pitik. Coba kowe ngerti ra pitik kuwi? Isih endok digoreng. Bar netes dikurung. Wayahe gede dibeleh. Dadi kowe rasa sambat nemen-nemen. Nasibmu kalah ngenes dibandingkan pitik tak kandhani. Wong kok sambat. Sambat itu tanda kita tidak kuat. Saya yakin kalau orang NU ini bisa bersatu, sebagaimana disampaikan fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kalau kita bisa dhamma, bisa bersatu, fatakunu alamatan lirrafi, maka Indonesia akan mendapatkan kejayaannya. Amin. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita berpecah belah, kasroh, jatuh Pak. Contoh, soal IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pak Jokowi dikritik gara-gara apa? Minta gubernur seluruh Indonesia membawa tanah dan air. Orang mengatakan apa? Jokowi percaya dengan dukun, dengan klenik. Untung saat Pak Jokowi buat IKN, belum muncul Samsudin. Kalau sampai muncul langsung teriak, wesi yo wesi. Pesulap merah, wesi yo wesi. Saya kira apa ya, apa viral ya. Nyanyi satu lagu viral, begitu sulit, lupakan silit viral. Apaan itu loh. Toh, ganjel toh, viral. Kamu nanya, viral. Makanya besok Pak Wali Kota, kalau kamu ditanya sama malaikat alam Munkanakir di alam kubur, Pak Dedi ditanya, hei Dedi Wali Kota, man rabbuka? Jawaban Pak Wali, kamu nanya. Langsung gua buk cangkeme. Arti gebuk, delalah, ganjele, gelundung. Langsung malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Saya gebukin dasmu karo malaikat. Sekarang sing viral lagi viral apa? Oh kemarin itu. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Ngono yo viral. Bare sing viral meneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bandit kau, ya Allah, ya Allah, ngono yo viral. Pesan saya kepada anak-anak saya di Tegal, kalau toh kalian harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi.
Kalau viral dengan sensasi gampang, kayak mbak-mbak di Surabaya, saya malam-malam lihat TikTok, ya Allah jilbabnya, pakai jilbab, bajunya dibuka. Disoting, hai guys, susuku gede guys. Ya cekel polisi, kok goblok men. Kok yang delalah aku nonton. Lah gimana FYP Pak? Seneng keprimen. Ya geding aku. Kalau cuma ngomong itu Pak Wali, kemarin saya bilang, ini loh hebatnya NU itu. Jadi kan saya ngaji malam di mana-mana. Kemarin dari Kalimantan Pak Kiai, itu saya dikirim foto. Gus, ini ada fan jenengan, ada purel, dadanya pas di atas payudara ditato. Gus Miftah, ya Allah. Begitu saya buka, wow, gede banget. Saya kan penasaran, akhirnya ownernya itu video call saya. Gus izin video call, oh monggo Gus. Video call, ternyata bener, dikasih HP-nya ke mbak-mbak itu. Usia sekitar 25 tahun, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, mbak, kenapa kamu tato Gus Miftah? Karena saya mengidolakan Gus Miftah, alasannya apa? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang pengajian, seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu apa? Kurang turun dikit. Lah tato Gus Miftah gitu lah, ya Allah. Itu sama dengan germonya dulu Doli Pak Kiai. Doli kan tutup, saya bikin pengajian. Panitianya germo, Angelo, macam-macam itulah. Nah, kalau istilah-istilah itu saya hafal lah, ngomong saya mbae kok. Loh, kan aku Kiai ini telembok. Ya ora apa-apa. Wong yo duwe kelebihan dhewe-dhewe. Kon dadi ketua PCNU kaya Pak Kiai aku ya ora bisa. Tapi Pak Kiai kon ngurusi telembok ya ora bisa. Engko Pak Kiai gelem manjing ora gelem metu. Ayo temen ya. Kalau saya kan punya prinsip, kenapa saya harus ngurusi telembok? Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai larang. Kok Kiai lonte keprimen ya? Kayak bosok temen ya? Kiai larang kok Kiai lonte. Mumet dah si Inyong ya. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, gak ada alasan kita ngomong keras sama pemerintah. Cuman persoalannya di Indonesia itu satu gitu loh. Kalau nggak paham nggak nanya. Kalau sudah benci sebaik apapun prestasinya tetap dibenci. Tapi kalau sudah seneng sejelek apapun tetap bagus. Coba apa? Saya ditanya Pak kemarin pengajian di Menpan RB. Internalisasi akhlak. Saya bilang, kamu tahu nggak alasan Pak Jokowi kenapa minta tanah dan air ke Kalimantan? Apa semangat yang dibawa oleh Pak Jokowi? Semangat ketika Nabi Muhammad mempersatukan kabilah Mekah saat terjadinya banjir bandang, Hajar Aswad terlepas dari Ka'bah. Semua orang berebut pengen memasangkan kembali Hajar Aswad, bahkan sampai hampir saling bunuh. Sehingga kemudian disepakati, barang siapa masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata siapa yang masuk pertama kali? Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Muhammad egois? Oh tidak. Beliau minta satu kain panjang, Hajar Aswad ditaruh di atasnya, pemimpin-pemimpin kabilah diminta untuk maju memegang ujung kain. Dibawa mendekat ke Ka'bah, begitu mendekat baru Nabi Muhammad memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan. Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air dibawa ke Kalimantan? Satu, Hubbul Waton, mencintai tanah air. Yang punya konsep tanah air di dunia itu hanya Indonesia. Kenapa? Yang diminta semua gubernur supaya semua masyarakat Indonesia memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota negara baru. Demikian juga dicontohkan Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak. Itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu,
wali-wali diminta untuk memberikan sumbangsihnya. 4 tiang, 1 dari Sunan Ampel, 1 dari Sunan Cirebon, Gunung Jati, 1 dari Sunan Bonang, 1 Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka saya bilang Pak, Wali Songo itu keren, alim, sakti, hebatnya gak diragukan, mereka bersatu. Lah kiai-kiai ini dewek, ngalimnya diragukan, hebatnya diragukan, saktinya diragukan, semua orang dianggap kompetitor. Kita nggak bisa akur. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Goblok. Harusnya kan XL bro. Harusnya XL bukan S. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Kebayang nggak kalau Pak Wali Kota pakai baju S? Apalagi sempaknya yang Jawa. Wah. Tapi yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Maka 1 abad Nahdlatul Ulama harus bisa menjadikan Jam'iyah dengan warganya menjadi warga NU yang akur. Insya Allah Indonesia makmur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30. Saya sudah capek, kita baca Hasbi Robbi 3 kali, kemudian Pak Kiai berdoa. Shollu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa saksikan tayangan Jalan Dakwah Gus Miftah hanya di BTV setiap hari Sabtu jam 12 siang. Dakwah ala ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah, saya masih banyak tawaran TV yang lain belum saya ambil. Dalam rangka mensiarkan ahlus sunnah. Munto, sing akur-akur mawon. Kiai iki dewi-dewi. Ana kiai sing ngurusi artis kaya Gus Miftah. Ana kiai sing ngurusi wong desa ya Mbah Mudin, Mbah Lebe ya ora apa-apa. Bedane ya beda. Gus Miftah penampilannya keren. Mbah Mudin ya sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan. Ya ora apa-apa. Wong kelasnya dewek. Wong nabi wae jumlahe akeh, warisane dewek-dewek. Ana nabi dadi presiden, arane Nabi Daud. Kiai dadi presiden, Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Ana nabi sugih, Nabi Sulaiman, mudun Kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto. Oh sugih, ada nabi gagah Nabi Musa. Begitu mudun ada Kiai gagah Gus Maksum Pagar Nusa, gagah. Ada nabi alim Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Begitu turun ada Kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada nabi miskin Nabi Isa. Begitu turun ada Kiai miskin, Kiai ini wong Tegal, umpamanya kayak Kiai. Ya dewek. Anak nabi ganteng, arane siapa? Nabi Yusuf. Begitu mudun anak Kiai ganteng. Siapa? Terima kasih. Dewek ya. Wali kota warisannya siapa ya? Jangan-jangan Abu Lahab. Saya itu kalau setiap melintas ke sini pasti ketemu Pak Wali Kota. Jadi saya dekat banget. Sampai ukuran sempaknya Pak Wali Kota berapa saya tahu. Kita doakan Pak Wali Kota panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Wali Kota hidup sendiri. Saya khusus sebelum pulang kita baca Hasbi Robbi 3 kali. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Amin. Allah menjaga Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
sebelum Pak Kiai berdoa, saya minta hadiah Fatihah untuk Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali, termasuk untuk hajat kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qadri kulli jabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bubar dulu barokah doa. Monggo, Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa nas'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali aw wahdatil kami wal adad al-muqaddasi an kulli ahad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zam li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffizu lana al-Qur'an wa tutahhimu lana minhul ayat wa taftahu lana biha nural jannan wa nural na'imi wa nural nadhari ila wajhikal azim walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wa hafadna wa fitna lima tardah wasrif anna su'a wardu anil hasanain raihanati khairil anam wa ansa'il ali wa a'amidu wa masabihi dhalam وادخلنا الجنة دار السلام يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما رب اجعل مقيم الصلاة وتقبل دعاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يصارف في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ثبت لنا وأهلنا بالقول ثابت في الحياة وفي الآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبنا اللهم بارك لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بالقبول من كل سن إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب العالمين دعواهم سبحانك اللهم وآخر دعوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya kita bersama mengaji lebih lama dengan Gus Miftah, tapi kita batasi dengan waktu. Waktu sudah menunjukkan 00 lebih 1 menit. Untuk itu segenap yang bertugas pada malam hari ini, terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Tim Hadro Al-Munsidin, Gus Miftah, Pak Wali Kota beserta Forkopimda, Ibu Sekda bersama pimpin OPD,
para kiai yang hadir sini dan tim Hatu Al-Mursidin yang sengaja datang dari Bengkulu untuk memeriahkan acara Harlah 1 Abad NU. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan ada satu bersama maklumat dari Masjid Agung Kota Tegal. Insya Allah tanggal 18 atau hari Sabtu pagi acara Isra Mi'raj di Masjid Agung Kota Tegal bersama Keji Subhan Makmun dari Brebes.